tentu berbeda-beda ya. Ada di tempat yang giardianya sering, ada yang tempat yang giardianya nggak sering ya, tergantung tiap itu berbeda ya, tiap tempat berbeda. Untuk worm ya, atau cacing ya, ada Ascaris ya, ada Trichuris, ada Oxyuris, Vermicularis, ada Strongyloides ya. Ini juga parasit juga ikut ambil andil dalam diare. Dan juga bisa juga karena fungi ya. Fungi ini paling sering Candida albicans ya yang bikin masalah diare. Nah, buat teman-teman semua bahwa lihatlah infeksi ini memang banyak penyebabnya. Kita tidak bisa hanya memberikan antibiotik saja. Kan tergantung dari apanya nih, penyebabnya kan gitu ya. Penyebabnya yang mana, ya itulah yang kita obati. Lalu oke. Sebelumnya dulu. Baik. Untuk infeksi parenteral ya, bisa dari OMA ya. OMA itu otitis media akut ya, atau acute otitis media ya, ada tonsillofaringitis, ada bronchopneumonia, ada measles. Jadi kita tahu bahwa campak ini sekarang lagi musim. Dan beberapa anak-anak di Indonesia semenjak pandemi benar-benar tidak keluar, terutama yang di kota besar. Puskesmas, rumah sakit, RSUD, juga sibuk melayani berbagai pasien COVID-19 yang dulu begitu dia positif aja mereka panik. Mereka datang ke puskesmas, mereka datang ke RSUD untuk dilayani karena tidak tahu apa yang terjadi, bayangannya kena COVID pasti meninggal. Itu yang waktu itu sempat terjadi di masyarakat ya, dogma yang terjadi di masyarakat. Sehingga berbagai fasilitas kesehatan diserbu oleh pasien-pasien COVID-19 dan akhirnya membuat para ibu takut ke rumah sakit. Karena para ibu takut ke rumah sakit, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak tidak ke rumah sakit atau tidak ke fasilitas kesehatan. Even imunisasi, karena bayangan mereka imunisasi adalah ya nggak wajib lah daripada kena COVID kan gitu. Bayangan ibu-ibu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Cakupan imunisasi menurun. Nah, termasuk cakupan imunisasi measles atau campak. Nah, akhir-akhir ini campak sudah merebak. Bahkan hari ini tadi pagi pun saya masih visit pasien campak ya. Dan sebelumnya juga saya pernah dapat pasien beberapa minggu sebelumnya saya dapat pasien campak yang sebetulnya seharusnya saya jarang dapatkan. Dan campak ini bisa bermanifestasi klinis diare. Jadi teman-teman juga harus waspada ya. Jangan dipikir campak bercak di kulit kok ke diare gitu kan. Nggak nyambung, padahal bisa. Untuk penyebab diare yang bukan infeksi ya, bisa malabsorpsi atau maldigesti ya, karbohidrat, lemak, protein ya, tentunya pada anak-anak tertentu bermasalah ini ya. Tapi kalau pada anak-anak lainnya kadang-kadang tidak malabsorpsi, jadi tiap anak berbeda ya. Oke, terus yang berikutnya makanan ya, protein makanan atau ada yang expired ya, atau ada toksik di dalam itunya, di dalam apa namanya, di dalam makanannya yang menyebabkan gangguan pada pencernaan. Bisa juga alergi ya, bahkan pada anak-anak tertentu yang alergi susu sapi bisa menjadi diare ya. Bisa juga imunodefisiensi yang saya bilang cancer tadi kan salah satunya ya. Dan bisa juga psikologi karena takut, cemas ya, mau ujian misalnya dia mau ujian apa, UKBI ya, habis itu dia stres, ya kan, udah hari hanya dia mencret-mencret ya kan. Jadi bisa juga dari psikologi. Jadi ini tugas kita untuk mencari tahu ya. Untuk patogen-patogennya ya, di sini terlihat bahwa rotavirus yang merajai ya, persentasenya tinggi. Yang berikutnya Escherichia coli ya, enterotoksigenik ya, untuk yang enteropatogenik 1-5%, yang tipe enterotoksigenik 10-20%. Untuk Shigella spesies 5-15% ya, ada Campylobacter, ada Vibrio cholera ya, ada Salmonella ya, ada Cryptosporidium. Next.
Penyebab diare ya. Jadi ini ada negara industri dan negara berkembang ya. Seperti yang saya bilang, setiap negara ini berbeda-beda, nggak bisa kita samakan ya. Tapi ada hal yang menarik di sini di mana rotavirus sama-sama merajai penyebab diare. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat vaksin rotavirus ada atau enggak? Ya, ada ya. Vaksin rotavirus dapat diberikan dari umur 2 bulan ya. Kita kembali lagi ya, unknown-nya juga lumayan ya, negara industri ini unknown-nya ya. Untuk yang berkembang lebih banyak ke arah infeksi, jadi yang terlihat ya. Next, terlihat penyebabnya. Nah, ini kita bahas tentang rotavirus yang paling banyak ya, mengenai ya, di mana rotavirus itu menempel pada saluran pencernaan ya, biasanya di mukosa jejunum ya. Lalu terjadilah atrofi dari vili-vili ususnya. Lalu karena dia atrofi ya, kehilangan absorpsi, tempat absorpsinya hilang, atau kalau misalnya baru sebagian kecil berkurang. Akhirnya terjadi gangguan cairan dan elektrolit ya, salah satunya bisa muntah, bisa mencret ya. Di mana di sini ada enterotoksin virusnya ya, dan juga bisa mengganggu aktivasi dari pencernaan. Next. Nah, ini kalau kita lihat ya, di mana yang A ini ya, yang A ini saya bisa ngeluarin pointer di mana ya? Wait. Atau nggak pakai ini aja ya, yang apa namanya, yang A ya. Itu adalah di mana saat virusnya datang ya, ingin menginfeksi ya. Yang B sudah mulai merusak ya. Dia bermultiplikasi dan dia merusak setelah 24 jam. Lalu 48 jam berikutnya ya, udah terjadi kehancuran ya. Nah, setelah dilakukan pengobatan ya, anaknya baik-baik saja. Lalu 15 hari ke depan bisa kembali lagi normal. Jadi rotavirus ini memang destruksi organnya sangat ringan ya. Tetapi saat dia terjadinya kerusakan dari vili-vili usus, itu akan menyebabkan gangguan absorpsi sehingga bisa terjadi diare yang hebat yang menyebabkan dehidrasi ya. Ini terlihat yang sebelah kanan. Apa namanya, untuk remote control-nya sudah diberikan ke dokter ya, Dok? Oh, baik, terima kasih. Ini kelihatan nggak itu saya ya, apa namanya, mouse? Pointer saya nggak kelihatan ya? Sudah terlihat, Dok. Ya, oke, udah bisa nih remote control udah dipegang saya ya. Udah ada pointernya nih. Nah, kelihatan pointernya ya. Jadi ini terlihat ya, ada di mana pakai mikroskop elektron, mana rotavirus berada di submukosal, jaringan submukosa ya. Pada penelitian retrospektif ya, cohort study dari 12.306 anak-anak ya, yang terinfeksi COVID-19, yang seperti saya ceritakan tadi ya, di mana dia memiliki gangguan gastrointestinal dan juga gangguan respirasi. Memang kita tahu gangguan respirasi ini paling sering pada COVID-19, di mana 16,5% datang dengan gangguan respirasi, entah itu batuk atau dispnu ya. Tetapi 13,9% punya gangguan gastrointestinal ya, seperti muntah, mual, mencret, sakit perut ya. Jadi nggak bisa kita singkirkan nih masalah-masalah diare ini dari kehidupan dokter umum ya. Jadi harus benar-benar buka mata, buka telinga, bahkan penyakit yang terbaru pun juga bisa menyebabkan diare. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, kita harus tahu anamnesis apa yang bisa kita ambil dari pasien, yang mana sering teman-teman GP ya, itu anamnesisnya mencret 2 kali, udah gitu doang. Sejak kapan ya, nggak pernah dikasih tahu berapa jumlah sekali mencret.
Kita tahu bahwa anak-anak itu ada yang namanya cepirit ya, kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa awamnya. Di mana BAB keluar hanya sedikit. Jangan disamakan antara cepirit dengan BAB yang sekali BAB misalnya 1 gelas aqua misalnya ya. Atau bahkan lebih parah lagi setengah botol aqua misalnya. Ini juga perlu diambil informasinya karena kita harus tahu loss yang terjadi berapa. Jangan hanya melaporkan demam positif, diare 3 kali dari kemarin gitu doang kan, atau dari 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu bisa aja 10 kali, sekarang hari berikutnya 7 kali, dan sekarang cuma 1 kali, atau terbalik, kemarin 2 kali, sekarangnya 10 kali misalnya gitu kan. Jadi ini harus benar-benar di anamnesis, lama diarenya berapa lama ya, frekuensinya diare berapa kali ya, warna tinjanya apa hitam seperti aspal, seperti kecap, ya konsentrasi tinjanya bagaimana ya, sedikit atau banyak, itu juga harus diambil ya. Lendirnya ada nggak, ada darah nggak, itu juga harus ditanyakan ya. Apakah ada muntah, ini juga nggak boleh loss. Muntahnya berapa kali, sekali muntah berapa banyak, kemarin berapa, hari ini berapa, makin kalian dapatkan informasi, makin jelas kita bisa menggambarkan hidrasinya. Lalu status hidrasinya bisa kita gambarkan ke dokter spesialis yang akan dilaporkan. Lalu tanyakan kalau minum seperti kehausan tidak, ya rasa hausnya ada atau tidak ada biasa aja kayak biasanya, atau seperti anak kehausan gitu ya. Minumnya kayak anak kehausan yang udah puasa misalnya setengah hari nggak minum ya, tiba-tiba dikasih minum ya rasanya seperti itu ya. Lalu lihat anaknya rewel nggak, sulit nggak ditenangkan. Ini penting juga. Dan kadang-kadang bisa saja orang tua kesel ya, ditanya rewel nggak, ya rewel lah gitu. Dia nggak ngerti ini rewel apa. Setiap anak bayangannya dia anak lo lagi sakit yang rewel gitu kan. Nah itu rewel seperti apa? Dia biasanya rewel yang sulit ditenangkan ya. Lalu bagaimana anaknya kelihatan lebih lemah nggak dari biasanya? Ada kesadaran yang menurun nggak? Tampak mengantuk, lemes, loyo ya. Lalu buang air kecil terakhir kapan? Ini juga nggak ditanyakan. Buang air kecil terakhir kapan? Dan jumlahnya bagaimana? Jangan bilang barusan buang air kecil, udah selesai. Kalau buang air kecil barusan tapi cuma sesendok dan warnanya seperti teh pekat, itu kan berbeda sama yang barusan setengah botol tapi warnanya bening. Ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Lalu ada demam nggak ya? Ada sesak nggak? Ada kejang atau tidak? Nah, kejang ini bisa dihubungkan dengan gangguan elektrolit yang terjadi akibat diare. Gitu. Lalu ada kembung atau tidak, ini juga bisa dihubungkan dengan gangguan elektrolit akibat diare yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Lalu bagaimana jumlah cairan yang masuk selama diare? Oh enggak mau minum sama sekali, atau mau minum kayak kehausan tapi dikit-dikit gitu kan. Habis itu muntah lagi. Nah ini juga ada hal-hal yang saling berketerkaitan ya. Lalu jenis makanan dan minuman yang diminum selama diare apa ya? Apakah dia minum susu saja, apakah air putih, atau mungkin oralit ya? Atau mungkin dia minum air tajin dan lain sebagainya, harus ditanya berapa banyak ya? Masuknya berapa banyak, lalu bagaimana setelahnya. Lalu mengkonsumsi makanan yang nggak biasa apa? Oh ini loh dok, tadi dibawain cumi sama tantenya. Nah, dia saya gorengin, habis itu saya makanin, misalnya ya, udang atau apa yang lainnya nggak biasa, ada nggak yang mungkin kita suspek? Oh enggak, tadi habis dapat makanan dari kondangan, kotakan. Tapi sih memang dikasihnya malam, saya pikir tadi pagi saya cium nggak bau, saya kasih makan ke anaknya, misalnya ya. Yang nggak biasa tuh apa? Ini kadang-kadang nggak ditanya, nggak muncul orang tuanya, karena nggak ngerasa curiga. Lalu tanyakan apakah ada penderita diare di sekitarnya dan sumber air minumnya sama apa enggak dengan penderita diare. Jangan-jangan dengan sumber air minum sama, semua yang di titik itu diare. Bisa saja sumber air minumnya terkontaminasi, misalnya ada septic tank ya di dekat lokasi sumber air minumnya yang bocor ya, yang tidak dibuat dengan baik, atau terjadi kebocoran karena gempa kemarin ya, atau banjir dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sekeluarga yang sumber air minumnya sama? Bisa saja ya ada produk-produk minuman yang dijual tapi terkontaminasi misalnya.
Nah, ini harus diperhatikan dengan baik oleh teman-teman. Jadi jangan sampai hal ini disepelekan ya di anamnesis. Jadi atau enggak ibunya aja yang ngomong tapi kita tidak melakukan anamnesis dengan baik. Lalu pemeriksaan fisiknya bagaimana? Kita lihat keadaan umumnya ya, kesadarannya ya, apakah keadaan umumnya tampak sakit berat, apakah sakit sedang ya. Sadarannya gimana? Apakah kompos mentis, apatis, somnolen ya. Lalu tanda vitalnya gimana? Jangan tanda vitalnya DBN gitu aja, tapi anaknya dilaporkan dehidrasi kan nggak nyambung ya. Pasti ada hal yang berbeda. Berat badan. Nah, ini kadang-kadang berat badan nih ketahuan banget kalau GP ini kadang-kadang biasa melaporkan dewasa tanpa berat badan. Nah, saat melaporkan anak benar-benar nggak tanpa berat badan juga ngikut gitu kan. Berat badan tiap anak tuh berbeda-beda, penanganannya berbeda, artinya berbeda. Jangan sampai kalian melaporkan tidak berat badan tidak dicantumkan. Bisa saja karena lupa terlewat, tetapi terlihat begitu kalian tidak mencantumkan terlupa atau terlewat, terlihat bahwa kalian nyepelekan dalam pemeriksaan fisik ini. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan semuanya ya. Jangan sampai ini terlewat. Ini yang udah diambil adalah yang poin-poin pentingnya saja supaya teman-teman bisa mengambil secara mudah bagaimana cara belajar dengan baik. Ada tanda utama dan tanda tambahan ya. Tanda utama itu adalah keadaan umumnya gelisah, ada cengeng yang sulit didiamkan ya. Rewel aja anaknya. Atau lemah, letargi, koma, ini tanda utama. Kalau ada itu satu aja udah jadi itu tanda utama, perhatikan. Yang kedua rasa haus ya. Hausnya seperti orang kehausan minumnya ya, seperti anak kehausan. Nah, ini juga tanda utama. Cari 3 tanda utama ini ada atau tidak. Lalu yang ketiga, turgor kulit abdomennya menurun. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, begitu dicubit, dijimpit, kembalinya lambat. Bisa sangat lambat, bisa lambat. Atau kembali cepat. Untuk tanda tambahan ada ubun-ubun besarnya bagaimana? Apakah ubun-ubun besarnya cekung atau tidak ya? Atau sangat cekung? Ini juga perlu dicari ya. Lalu kelopak matanya gimana? Apakah matanya cekung atau sangat cekung atau tidak cekung ya. Lalu air matanya bagaimana? Sedikit atau tidak ya. Itu juga harus diperhatikan. Mukosa bibirnya bagaimana? Lihat bagian dalam bibirnya kering nggak? Ya. Lihat bibirnya kering nggak? Lihat lidahnya kering nggak? Atau sangat kering bahkan misalnya ya. Lalu cari juga tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa elektrolit yang bisa terjadi akibat diare. Ada nggak nafas cepat dan dalam ya? Biasa ada nafas cepat dan dalam ini udah terjadi asidosis metabolik ya. Dehidrasinya udah terlanjur kelamaan, tidak ditata laksana dengan baik ya. Yang kedua kembung, bisa saja terjadi hipokalemia. Kaliumnya menurun, ini juga harus kita tata laksana nanti ya. Atau kejang, ya kejangnya jangan kalau kalian mendapatkan kejang pada kasus diare, jangan dipikir mentang-mentang dia demam kejang demam. Pikirkan juga kemungkinan adanya hiponatremia atau hipernatremia. Ini bisa terjadi karena diare, karena diare bisa terjadi gangguan elektrolit sehingga dia menyebar kemana-mana dan akhirnya menjadi gangguan apapun ya. Dan diare ini salah satu penyebab terbesar kematian anak-anak Indonesia. Jadi teman-teman harus benar-benar buka mata, buka telinga ya, dan buka hati untuk melakukan pembelajaran ini. Nah ini ya yang bisa diambil buat contekan di HP lah ya. Ini bagian ini lebih ringkas ya, saya buatkan bagian ringkasnya. Kalau yang tadi poin-poin pentingnya tidak dalam bentuk bagan, tapi ini bisa dibuat ya seperti ini ya. Ini diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang ya, dan diare dehidrasi berat. Ini kalau yang diare tanpa dehidrasi bila terdapat 2 atau lebih ya tanda minor ya. Atau misalnya kalau diare dehidrasi ringan sedang ya ada 1 tanda atau ada 2 tanda yang minor ya. Yang dehidrasi berat 2 yang mayor, biasa ada 2 mayor ya. Di mana 2 tanda atau lebih dari ini nih yang di bawahnya PA ya. Untuk dehidrasi ringan sedang rencana terapi B
Dehidrasi berat itu rencana terapi C. Ya, secara umum seperti ini untuk di fasilitas kesehatan yang terbatas. Tapi nanti saya akan jabarkan sebelumnya detail-detail terapinya. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan tinja ya. Sebetulnya ini tidak rutin dilakukan pada diare akut ya, kecuali apabila ada tanda intoleransi laktosa, curiga amoebiasis ya. Terutama tapi kalau misalnya fasilitas kesehatannya memadai ya silahkan dilakukan pemeriksaan ya. Kami para dokter anak sering melakukan pemeriksaan ini karena bekerja di fasilitas kesehatan yang mencukupi. Tapi kalau di puskesmas daerah kayak saya dulu pernah dikirim di puskesmas Kepulauan Mentawai ya kan, itu sama sekali tidak ada sarana itu saat itu ya. Lalu AGD ya, apabila tadi dicurigai secara klinis ada gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit, khususnya yang nafasnya kelihatan cepat dan dalam tadi ya, boleh di AGD itu malah harus di AGD. Apalagi dehidrasi berat, itu biasanya di AGD karena sudah terjadi adanya asidosis metabolik. Yang dinilai pada pemeriksaan tinja ya makroskopis itu konsistensi, warna, lendir, darah, bau ya. Kalau mikroskopisnya dilihat leukositnya, eritrositnya, ada parasit nggak? Nah, tadi kita tahu ya bahwa penyebab diare salah satunya adalah infestasi parasit dan juga bakteri. Jadi di mikroskopisnya dilihat bagaimana ya. Kimianya dilihat, pH-nya, klinites, ya, elektrolitnya bagaimana. Bagaimana dengan tata laksananya ya diare? Ini dia. Ya, pertama kita lakukan lintas diare ya. Dinamakan lintas diare yaitu ada 5. Ini harus hafal. 5 langkah tuntaskan diare. Jadi lintas diare itu 5 langkah tuntaskan diare. Bagaimana caranya? Pertama oralit. Cairannya. Kedua zinc 10 hari itu minimal 10 hari. Yang ketiga teruskan ASI. Jangan sampai stop dulu ASI-nya, jangan pakai ASI dulu kalau lagi mencret malah tambah mencret. Waduh. Ini sesat. Hati-hati ya, jangan sampai seperti itu ya. Lalu kalau makan ya teruskan makan, jangan makan puasa dulu. Waduh, jangan ya, jangan sampai seperti itu. Ini mungkin kalian ya iyalah gitu ya, tapi jangan lupa nanti kalian bisa saja bekerja di daerah perifer, di kepulauan tertentu ya, misalnya ada di sangat paling utara Indonesia, paling selatan Indonesia, paling barat Indonesia, itu di mana banyak juga mitos-mitos setempat yang bisa menimbulkan gaya hidup di mana setiap diare tidak dilakukan pemberian ASI dan tidak dilakukan meneruskan makanan ya. Lalu antibiotik jangan main setiap diare antibiotik, diare antibiotik. Hati-hati. Kadang-kadang pemberian antibiotik yang sembarangan bisa saja malah menyebabkan diare makin lama. Yang selanjutnya adalah nasihat ya, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya. 5M ya, 5M+, terus menjaga gaya hidup sehat, semua harus diberikan nasihat termasuk makanan-makanan yang bergizi. Untuk yang tanpa dehidrasi bagaimana tata laksananya ya, cairan dehidrasi oral dengan menggunakan Neoralit. Saya rasa Neoralit memang mungkin 10 tahun yang lalu jadi masalah, ada yang new, ada yang belum new ya. Sekarang hampir semua di pasaran saya lihat Neoralit. Tetapi memang pastikan ya memang Neoralit ya, oralit yang sudah diupdate oleh WHO kandungannya adalah kandungan yang disarankan. Bisa diberikan 5-10 cc per kilogram berat badan setiap diare cair atau berdasarkan usia. Ya. Nah, kalau misalnya dia tahu berat badannya, pakai berat badan, tapi kalau nggak tahu ya secara kasar pakai usia. Nanti kita akan jabarkan pakai usia ya. Dapat diberikan cairan rumah tangga sesuai dengan kemauan anak ya. Dan ASI tetap harus diberikan. Jangan sampai di stop. Seperti lintas diare tadi. Pasien dapat dirawat di rumah ya, kecuali apabila terdapat komplikasi lain, nggak mau minum anaknya, muntah terus-menerus, minum muntah, ini ancaman dehidrasi ya. Atau diarenya frekuen banget, ada dok 15 kali dok, apa 20 kali, nah ini juga di rumah juga awalnya nggak dehidrasi, kamu periksa bisa saja dalam perjalanan atau pas sampai di rumah bisa terjadi dehidrasi. Atau profuse ya, banyak banget, sering banget ya termasuk muntahnya mungkin. Untuk yang dehidrasi ringan sedang ya, cairan dehidrasi oral yang hiposmolar ya diberikan, ini oralit ya tentunya, dehidrasi oral ini yang terkenal adalah oralit dan yang kami sarankan adalah oralit ya.
diberikan 75 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam, ya, untuk mengganti cairan yang sudah hilang. Jadi ganti dulu karena dia dehidrasi ringan sedang kan cairannya udah hilang, kita ganti dulu ya. Bisa juga dikasihkan 5-10 cc per kilogram berat badan setiap diare cair. Jadi gini, 75 cc dikali berat badan dikasih selama 3 jam, di saat dia lagi minum itu masih tetap diare. Nah, itu dibayar dengan 5-10 cc per kilogram berat badan setiap diare. Jadi terus bertambah, jangan habis 3 jam rehidrasi mencretnya 10 kali, nggak diganti. Itu kan 75 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam itu untuk yang sudah terjadi dehidrasinya begitu saat diputuskan meminum 75 cc per kilo tadi masih diare, setiap diare dihitung ditambah ditambah cairan 5-10 cc per kilogram berat badan ya. Untuk rehidrasi parenteral atau IV ya, misalnya dipakai IV karena ada komplikasi muntah ya nggak bisa masuk ya anaknya mau minum. Jadi misalnya gini ya, misalnya udah diberikan secara sedikit ya, masih muntah, atau melalui pipa nasogastrik pakai NGT, masih tetap muntah dikeluarin lagi, ya bisa di cairan yang diberikan pakai RL ya, atau ringer laktat, atau KN3B atau NaCl, dengan jumlah dihitung berdasarkan berat badan, ya tergantung dia dehidrasinya berdasarkan berat badan ya. Hitung cairan berdasarkan berat badan gimana ya? Ada yang dari PPM menyatakannya 3-10 kilo itu ngasih 200 cc per kilo per hari. Untuk berat badan 10-15, 175 cc per kilo per hari. Untuk lebih dari 15 kilo kasih 135 cc per kilo per hari. Ini jangan sampai terlalu saklek. Dikasih segitu lalu ditinggal pasiennya selama 24 jam. Bisa saja overload cairannya. Bisa karena kalian salah menghitung status dehidrasinya ya. Bisa juga karena memang ternyata dia sudah membaik, ya butuhnya cuma sedikit. Jadi harus dievaluasi setiap jam status hidrasinya untuk lanjutan terapinya. Lihat matanya sudah mulai normal belum atau masih cekung, bibirnya sudah mulai basah belum, rasa hausnya sudah mulai hilang, kencingnya sudah mulai banyak, ya itu bisa saja diturunkan cairannya, jangan terlalu saklek ya. Ini adalah untuk patokan awal. Tentunya yang dehidrasi ringan itu ini ya ringan sedang itu oral diutamakan ya, setelah ada masalah dengan pemberian oral atau NGT baru diberikan melalui dehidrasi sedang. Untuk dehidrasi beratnya diberikan cairan rehidrasi parenteral LL atau eringal asetat ya 100 cc per kilogram berat badan dengan cara pemberiannya berbeda ya. Untuk yang dikurang dari 12 bulan itu 30 cc per kilonya dikasih dalam 1 jam pertama. Setelah 1 jam masuk 30 cc per kilo, dilanjutkan 5 jam berikutnya 70 cc per kilogram berat badan. Bedanya apa? Untuk yang di atas 12 bulan, lebih cepat. 30 cc per kilonya dalam setengah jam, ya. Untuk yang 70 cc per kilogram berat badan dalam 2,5 jam berikutnya. Ini yang berbeda. Sekali lagi, keduanya diberikan dengan evaluasi. Apabila sudah membaik, bisa turun tanpa harus menuntaskan terapi sesuai teori. Jadi evaluasi ini penting dalam pemberian cairan. Ya, bisa juga dengan seperti ini masih kurang, ya itu juga bisa kita tambah. Jadi lagi-lagi evaluasi status hidrasinya bagaimana, status sistemiknya gimana, ya kan? Apakah ada shock, nadinya kuat atau tidak, akralnya dingin atau tidak, misalnya ya. Lalu untuk dehidrasi berat juga masukkan cairan per oral diberikan bila pasien sudah mau dan dapat minum. Kalau udah mau minum ya mulai dikasih ya. Dimulai 5 cc per kilogram berat badan dikit-dikit. Dilihat masuknya berapa, IV-nya, oralnya berapa, nanti tinggal dikurangin saja. Lagi-lagi evaluasi balans cairan dan diuresis, evaluasi status hidrasi, dan sistemiknya bagaimana. Bagaimana pada vaskes terbatas ya? Ini kan secara umum ya. Pada vaskes terbatas mungkin ada cara-cara yang simple tapi terbimbing ya. Terbimbing ini dengan kita buat ada tabel ya dari Departemen Kesehatan dari Kemenkes ya. Departemen Kesehatan itu sudah membuatkan tabel untuk menjadi langkah-langkahnya jadi lebih mudah. Karena kadang-kadang namanya manusia bisa saja lupa ya. Bisa itu dokter umum, bisa saja bidan. Nah, ini saking pentingnya ini dibuatkan
rencana terapinya. Untuk diare tanpa dehidrasi, rencana terapinya adalah terapi A yang tadi sempat dijelaskan di awal ya. Bila terdapat 2 tanda atau lebih, ya, di mana keadaan umumnya bagaimana, ya, baik, sadar. Kalau misalnya tanpa dehidrasi, ya, keadaan umumnya baik, anaknya sadar, matanya nggak cekung, ya, minumnya biasa, anaknya nggak tampak kehausan, cubitan kulit perut atau turun kembalinya cepat, ya. Ini kasih rencana terapi A untuk terapi diare akut tanpa dehidrasi, ya. Jadi, di mana menerangkan lintas diare tadi, ya, 5 langkah menuntaskan diare, yaitu beri cairan lebih banyak dari biasanya. Kan lagi diare ini lebih banyak dong dari biasanya. Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama ya. Anak yang mendapat ASI eksklusif beri oralit atau air mata sebagai tambahan ya. Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif beri susu yang biasa diminum atau oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan ya, kayak kuah sayur, air tajin, air matang. Tentunya kami menyarankan apabila tersedia oralit, berilah oralit. Jangan yang lain. Tapi kalau tidak ada, kita tidak mungkin memaksakan ya kan. Terus bagaimana nggak dikasih apa-apa ya juga salah. Bisa diberikan cara rumah tangga ya. Beri oralit sampai diare berhenti. Bila muntah tunggu 10 menit. Bagaimana dok? Kalau muntah gimana dok oralit? Ya udah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit ya. Untuk anak kurang dari setahun diberikan 10 sampai 100 cc, 50 sampai 100 cc. Ini hilang ya. Kalau gitu saya yang share screen aja ya, Bu Naya ya. Iya, Kelihatannya dok, silakan. dokter Irinnya ini lost signal ya. Iya, dok. Wait, saya buka dulu sebentar. Halo dok, hilang ya share screen-nya dok? Ini biar saya aja nggak apa-apa. Oh, tiba-tiba di-connecting habis itu mati. Udah dok. Ini sudah nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Sudah, dok. Sudah terlihat. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Pointer saya kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, kelihatannya lebih gampang nih kalau saya ngatur sendiri ada pointernya ya. Di mana kalau kurang dari setahun ya diberikan 50 sampai 100 cc setiap kali BAB ya. Ini bahasanya memang agak Indonesia banget karena memang ini bisa dipakai rencana terapi ini sampai dengan bidan ya. Jadi pakai bahasanya langsung bahasa yang belak-belakan supaya paham ya. Kalau ini kita ambil dari buku saku lintas diare dari Kemenkes ya. Umur lebih dari setahun 100 sampai 200 cc setiap kali BAB ya. Anak harus diberi 6 bungkus oralit atau 200 cc di rumah bila telah diobati dengan rencana terapi B atau C ya, tidak dapat kembali ke petugas kesehatan jika diare memburuk, itu harus dikasih bekal ya. Ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit. Jangan sampai ya teman-teman dokter umum nih nggak ngajarin. Kadang-kadang pasien itu satu bungkus oralit sama dia dicampur sama tergantung besar gelasnya. Ada kadang-kadang sama dia dicampur sama aqua, sorry mau nyebut merek ya, botol air mineral yang tanggung ya. Kebanyakan itu kan 600, ini kan cukup 200 satu oralit, itu harus tahu ya. Atau dicampur dengan gelas air mineral itu lebih banyak tuh 240. Atau dicampur malah lebih sedikit dengan gelasnya dia yang kecil, itu bisa jadi hipernatremik, bisa berbahaya. Jangan lupa diajari. Beri obat zinc ya, zinc dikasih 10 hari berturut-turut walau diare sudah berhenti. Diarenya sembuh 3 hari, zinc harus 10 hari. Haruskah? Harus ya. Harus sampai 10 hari karena dan dapat diberikan secara dikunyah ya, ada tabletnya tuh memang seperti kayak permen ya, dispersible ya, atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang. Sendoknya diisi air, lalu taruh tablet zinc itu di atas sendok itu, langsung dia luruh sendiri mencampur ya. Atau dengan ASI juga bisa ya. Di mana umur kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg ya, atau setengah tablet per hari. Untuk lebih dari 6 bulan diberikan 20 mg. Ini tablet seakan-akan kalau misalnya bayi 4 bulan aja dikasih setengah tablet, jangan kaget ya orang tua. Atau bayi 8 bulan diberikan 1 tablet, itu memang tabletnya dosisnya sudah diatur. Jadi juga harus diedukasi, takutnya ntar disangka
Wah, overdosis nih dokternya. Anak 8 bulan masa 1 tablet, misalnya begitu ya. Ini pentingnya edukasi bahwa dokter aware, dokter paham tentang terapinya. Jangan sampai nggak dikasih tahu, main kasih aja walaupun kita benar. Kita tahu masyarakat ini kadang-kadang stigmanya bisa negatif. Beri anak makan untuk mencegah kurang gizi ya, jangan sampai dipuasakan ya. Beri makan sesuai umur dan dengan menu sama. Kalau lagi sehat ya udah sama aja, diare juga sama ya. Tambahin 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan ya untuk menambah lemak ya misalnya. Berikan makanan kaya kalium seperti sari buah segar ya, pisang, air kelapa hijau ya. Diberikan dan juga jangan terlalu banyak ya, diberikan saja ya, dipilihkan. Kalau terlalu banyak serat juga kurang baik. Kalau air kelapa hijau kan airnya bagus ya. Lalu beri makan lebih sering dari biasanya, yaitu dengan porsi yang lebih kecil ya. Setiap 3-4 jam. Misalnya makannya maunya dikit dok, nggak mau makan ya udah kasih sesendok kalau perlu ya. Bisa cuma dapat 4 sendok, tapi 4 sendok sehari 7 kali kan lumayan. Jangan 4 sendok tapi sehari tetap 3 kali ya, 7-10 kali boleh. Jadi tenang, belikan porsi kecil. Setelah diare berhenti, berikan makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu. Oke. Antibiotik hanya diberikan sesuai indikasi, misalnya disentri, kolera, dan lain-lain, seperti yang saya tadi jabarkan di slide pertama. Nasihati ibu atau pengasuh untuk membawa anak kembali ke kesehatan apabila BAB-nya lebih sering, muntah terus berulang, minum jadi kayak anak kehausan, makan minumnya sangat sedikit, timbul demam, BAB-nya berdarah, nggak membaik dalam 3 hari. Kontrol. Jangan didiamkan saja menghabiskan obat zinc yang kamu berikan selama 10 hari, akhirnya datang-datang dalam keadaan bisa koma ya atau asidosis metabolik. Kasihan ibunya nanti. Jadi edukasinya harus bagus ya. Untuk rencana terapi B ya, ini di mana ada 2 tanda atau lebih ya, di mana anaknya gelisah, rewel, matanya cekung, minum kayak kehausan, turgornya kembali lambat. Ini diberikan jumlah oralit dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan ya. Jadi berikan misalnya di puskesmas kamu atau di klinik berikan. Oralitnya dosisnya 75 cc kalikan berat badannya. Kalau berat badannya nggak diketahui, bisa pakai tabel di bawah ini ya. Berat badannya, misalnya umurnya sampai dengan 4 bulan, berat badannya kurang dari 6 kilo, 200 sampai 400 cc. Kalau 4-12 bulan, 400 sampai 700. 1 tahun sampai 2 tahun 700 sampai 900 cc, 2-5 tahun 900 sampai 1,4 liter. Ya, itu taksiran berat badannya 12 sampai 19 itu taksirannya ya. Kalau anaknya mau lebih banyak oralitnya kasih aja ya, nggak ada masalah oralit banyak karena dengan oralit yang formula terbaru itu tidak aman ya, tidak akan menambah diare. Kalau yang formulasi lama itu bisa menambah diare, bahkan bisa lebih berat diarenya dengan diare hipernatremik. Kasih tahu ibunya untuk nerusin ASI-nya ya. Untuk anak kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI, berikan juga 100-200 cc air masak selama masa 3 jam ini ya. Untuk anak lebih dari 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam. Kecuali ASI dan oralit silahkan dikasihkan ya, tetapi kalau makan tunda dulu, cuma 3 jam nundanya, jangan sampai salah persepsi. Zinc tetap 10 hari berturut-turut ya. Amati anak dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit. Jadi ibunya diajarin ya, karena dia harus memberikan juga di rumah. Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan, berikan sedikit demi sedikit, tapi sering dari gelas. Periksa dari waktu ke waktu, ada masalah nggak mau, atau ibunya lemes, males, udah menyerah ya. Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI ya. Berikan oralit sesuai rencana terapi A bila pembengkakan telah hilang. Artinya sudah membaik ya. Bengkak bisa saja overload ke cairan, jadi kembali aja ke terapi A ya kalau udah bengkaknya hilang. Setelah 3-4 jam nilai kembali, anak menggunakan bagian penilaian ya. Kemudian pilih rencana terapi apa yang melanjutkannya. Kalau misalnya ternyata dia tidak ada dehidrasi, ganti rencana A. Kalau dehidrasinya telah hilang, anaknya biasanya kencing, kemudian mengantuk dan tidur. Jadi kalau udah jadi hati-hati dengan mengantuk ya. Kalau dia kencingnya udah bening ya, udah tidak ada tanda dehidrasi, rasa kehausannya tidak ada, kontak anaknya baik, anaknya biasanya kencingnya jernih. Nah, habis itu ngantuk tidur, nggak apa-apa tidur dalam keadaan begini. Tapi kalau tidur dalam keadaan dehidrasi berbahaya, jangan-jangan dia malah penurunan kesadaran bukan tidur.
Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan atau sedang, ulangi rencana terapi B ya, karena ini masih masuk dalam dehidrasi ringan sedang, berarti cairannya masih kurang. Ya, bisa saja saat kalian memberikan dalam 3 jam, diarenya masih berlangsung secara berat. Lalu anak mulai diberikan makanan dan susu dan sari buah setelah 3-4 jam kemudian ya. Bila tanda bila anak menunjukkan dehidrasi berat, ya udah ganti rencana C, nanti akan saya jabarkan, yaitu rencana dehidrasi berat, terapi dehidrasi berat ya. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B, sebelum 3 jam ya, tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam terapi 3 jam di rumah. Tunjukin nih, Bu, ini oralitnya harus habis sekian ya, Bu, dicampurnya sekian ya, Bu, ntar harus begini ya, Bu, nah harus jelas, harus tegas gitu ya. Berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah. Dari di luar dari jumlah yang harus dihabiskan, tambahin lagi 6 bungkus ya. Dan kasih tahu bisa minta kapanpun ke puskesmas atau klinik ya, jangan dilarang ya. Karena oralit sangat murah sekali tapi manfaatnya luar biasa. Lalu jelaskan 5 langkah rencana terapi A untuk mengobati anak di rumah yang tadi sudah saya jabarkan di sebelumnya ya. Ini kelihatannya simpel tapi penting banget untuk menunjang keberhasilan terapi. Nah, ini untuk rencana terapi C-nya. Untuk dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda atau lebih, misalnya lesu, lunglai, anaknya nggak sadar, matanya sangat cekung, anaknya malas minum, turgornya kembali sangat lambat, saat dicubit ya perutnya, cubit kulit perutnya ya. Ini berarti dehidrasi berat ya. Untuk rencana terapi C, untuk terapi diare dehidrasi berat di sarana kesehatannya, lihat yang kalau misalnya jawab apa namanya, apakah saudara bisa memberikan cairan intravena? Ya, kalau bisa ya kasih yang cairan intravena. Karena kalau dehidrasi berat, jawabannya adalah IV line. Beri cairan intravena segera. Pakai RL atau NaCl 0,9% kalau RL tidak tersedia. Kasihnya sama tadi yang seperti saya jabarkan 100 cc per kilogram berat badan, kurang dari 1 tahun 30 kan jadi gini, 100 tuh dibagi 2, lihat ini ya. Kalau kalian lihat ini 100 nih jumlahnya. Lalu dibagi 2, 30 dengan 70. 30 pemberian pertama, 70 pemberian kedua. Lihat, ini 1 tahun, 2 tahun bedanya, yang ini 1 jam, ini setengahnya 30 menit, yang ini 5 jam, ini setengahnya 2,5 jam. Yang mana yang lebih lama? Yang kurang dari setahun. Kalau lebih dari setahun, dia bisa lebih cepat, karena jantungnya lebih kuat. Ya. Dan ini cairan diulangi lagi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba. Diulangi lagi pemberian cairannya. Ya. Nilai kembali setiap 15-30 menit. Kalau tadi yang dehidrasi ringan sedang selama hidrasi saya suruh nilai setiap jam. Kalau dehidrasi berat, nilai tiap 15-30 menit. Bila nadinya belum teraba, bisa diberikan tetesan cepat ya. Kalau misalnya dokter umum yang mempunyai kemampuan bisa kasih 20 cc per kilo ya. Dalam 15 menit. Untuk loading cairan resusitasi ya. Juga bisa diberikan oralit 5 cc per kilo per jam bila penderita bisa minum ya, bisa ngebantuin juga. Biasanya setelah 3-4 jam atau kalau itu bayi ya, kalau anak 1-2 jam ya. Berikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut ya. Zinc juga tetap harus diberikan, zinc ini sangat penting dan penelitiannya udah bagus sekali ya. Ini kalau misalnya 5 cc per kilogram per jam itu, kalau bayi biasanya 3-4 jam saja sudah lumayan ya, kalau anak tuh 1-2 jam, karena lebih cepat karena 5 cc-nya berat badan pengaliannya bisa lebih tinggi. Tapi bagaimana kalau misalnya kalian nggak punya akses intravena, nggak bisa nih ya, tidak bisa ya. Ada nggak terapi terdekat dalam 30 menit? Kalau dirujuk nyampe nggak 30 menit? Kalau nyampe, misalnya iya ya udah rujuk. Itu penting banget ya. Lalu nanti dinilai lagi status hidrasinya ya. Bila penderita bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan cara pemberian selama di perjalanan. Jadi dalam waktu rujuk jangan bengong, masukin terus oralit via oral kalau anaknya bisa minum ya. Kalau misalnya nggak ada terapi terdekat dalam 30 menit, bisa nggak pakai NGT untuk rehidrasinya? Kalau bisa, ya udah rehidrasi pakai NGT atau orogastric OGT atau NGT atau OGT ya. Orogastric tube atau nasogastric tube. Berikan sedikit demi sedikit 20 cc per kilogram berat badan tiap jam selama 6 jam. Ya, dikasih oralit 20 cc per kilogram berat badan per jam, dikasih selama 6 jam. 20 kali berat badan dalam 1 jam dikasih
selama 6 jam terus dikasih seperti itu. Lalu nilai setiap 1-2 jam. Bila muntah atau perut kembung, berikan cairan lebih lambat ya. Tapi bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, rujuk untuk terapi intravena, udah nggak ada kata lain. Makanya gimana pun caranya usahakan harus intravena. Tapi saya rasa intravena ini karena sangat mudah ya, barangnya juga murah dan mudah, tersedia di mana-mana, biasanya bisa kok, bisa di Kepulauan Mentawai aja kalau infus saja dengan cairan bisa. Cuman kadang-kadang cairan infusnya ini yang bisa saja habis, lupa dikirim ya, karena saya dulu daerahnya sangat terpencil kriterianya. Terus misalnya NGT nggak bisa, itu kan yang bisa udah saya jelasin. Tidak bisa gimana? Bisa minum nggak? Kalau bisa ya rehidrasinya per oral ya. Seperti tadi yang dinyatakan yaitu 20 cc, sama persis 20 cc per kilo per jam selama 6 jam dinilai setiap 1-2 jam. Sama kayak OGT, NGT, tapi bedanya lewat mulut. Ya. Lalu, bila misalnya nggak bisa minum, segera rujuk anak untuk rehidrasi melalui nasogastrik, orgastrik, atau intravena. Berarti benar-benar nggak bisa apa-apa itu ya. Bisa adanya, berarti kalian ada di tengah hutan ya, nggak ada fasilitas kesehatan. NGT, OGT nggak ada, intravena nggak ada ya. Ini menyedihkan sekali, tapi bisa kalau terjadi ya segera cari gimana pun caranya harus dapat supaya bisa tertolong. Jadi kalau misalnya anaknya seperti itu diamati selama 6 jam setelah rehidrasi dan memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan cairan hilang dengan memberi oralit. Jadi dilihat ibunya ngerti nggak kalau anaknya mencar dikasih oralit, ngerti nggak anaknya mencar dikasih oralit, bisa nggak cara buat oralitnya? Ini harus diperhatikan juga ya. Kalau anak di atas 2 tahun dan kolera baru aja menjangkit di daerah yang kalian dapatkan ya atau kalian tinggal, pikirkan kemungkinan kolera lagi terjadi dan bisa aja dikasih antibiotik secara tepat begitu anak sudah sadar. Untuk koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit ya bisa terjadi hipernatremi, yaitu natriumnya di atas 155 mg per liter. Atau hiponatremi, natriumnya kurang dari 130 mg per liter. Atau hiperkalemi, kaliumnya lebih dari 5 mg per liter. Atau hipokalemia, kaliumnya kurang dari 3,5 mg per liter. Untuk seng atau zinc ya, terbukti secara ilmiah dapat menurunkan frekuensi BAB dan volume tinja sehingga dapat menurunkan terjadinya dehidrasi pada anak ya. Seng zinc elemental diberikan 10-14 hari ya, tadi wajib 10 hari ya kalau di lintas diare, meskipun anak telah tidak mengalami diare dengan dosis yang sudah saya jabarkan tadi ya. Untuk nutrisi ya, ASI dan makanan dengan menu yang sama dan sesuai umurnya sudah saya jabarkan tadi. Nah ini yang perlu ditambahkan, susu bebas laktosa diberikan pada dehidrasi berat saja atau klinisnya intoleransi laktosa berat. Kalau nggak ada dehidrasi berat, nggak ada klinis intoleransi laktosa berat, dan tidak memberat diberikan susu, diarenya nggak memberat, biasa aja, ya jangan setiap diare dikasihkan susu bebas laktosa. Ya. Gejala intoleransi laktosa yang perlu kalian perhatikan adalah diare cair yang profuse, ya, kembung anaknya, sering flatus, sakit perut, kemerahan di sekitar anus, dan tinjanya berbau asam. Ya. Ini juga tanda-tanda masalah intoleransi laktosa, bisa dikasih susu bebas laktosa, biasanya diberikan selama 1 minggu. Lalu kembalikan lagi ke susu awal, bila sudah membaik ya. Adanya perbaikan nafsu makan menandakan fase kesembuhan dan anak tidak boleh dipuasakan ya. Makanan kasih sedikit-sedikit tapi sering, lebih kurang 6 kali lah. Buah-buahan bisa diberi terutama pisang ya. Medikamentosanya harus nomor 1 udah dinyatakan ya, rencana terapi A, B, dan C ya. Jadi cairan adekuat. Antibiotik dikasih atas indikasi ya. Antiparasit jika ada indikasi, dan tidak boleh dikasih obat anti diare ya. Jangan dikasih ini Bu, saya kasih obat nih langsung stop diarenya ya, antimotilitas khusus, hati-hati ya. Pada anak nggak boleh, ini kontraindikasi ya. Jangan pengen buru-buru di stop diarenya, akhirnya timbul masalah baru ya. Untuk antibiotik misalnya kolera, disentri ya, karena kalau antibiotik yang nggak rasional akan mengganggu keseimbangan flora usus sehingga malah memperpanjang lama diare. Dan Clostridium difficile akan tumbuh yang akan menyebabkan diare sulit disembuhkan. Gara-gara dikasih antibiotik malah Clostridium-nya muncul karena flora normalnya hancur semua ya, yang menjaga usus. Pemberian antibiotik yang tidak rasional akan mempercepat resistensi kuman terhadap diare ya. Medikamentosanya bisa diberikan metronidazole 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis. Ini merupakan obat pilihan untuk amuba vegetatif. Tapi juga ada antiparasit yang lain kan. Ini sesuai obatnya dengan jenis parasit yang menginfeksi pasien. Kalau cacing ya dikasih anti cacing ya. Ya dan lain sebagainya ya.
Kalau misalnya jamur dikasih anti jamur, tergantung. Langkah promotif preventif ya, berikan ASI. Kebersihan perorangan harus dijaga, terutama cuci tangan. Ini udah nggak aneh lagi sekarang semenjak COVID. Alhamdulillah ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, bukan kita alhamdulillah COVID, tidak. Tapi maksudnya di balik itu dari musibah ada hikmahnya, yaitu kebersihan perorangan juga udah mulai sadar, harus cuci tangan. Kebersihan lingkungan ya, BAB-nya di jamban, misalnya contohnya ya. Jangan sampai BAB di kebon ya, nanti kayak sekarang musim hujan mulai banjir kan, di atas banjir, di bawah ke bawah, ya nggak salah apa-apa terkontaminasi fesesnya ya. Imunisasi campak, tadi kita tahu campak bisa menyebabkan diare ya. Jangan sampai nggak ikut BIAN. Nah ini ya, jadi kena nih tentang teori BIAN. Bulan imunisasi anak nasional dilakukan ya, wajib ya. Lihat rekomendasi IDAI berdasarkan daerahnya. 5. Memberikan makanan penyapih yang benar. Ya, yang keenam penyediaan air yang diminum bersih dan selalu memasak makanan, jangan makanan mentah dimakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mohon maaf nyari tombol unmute-nya kemana, baru muncul. Terima kasih Dr. Farabi untuk materinya pada hari ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat inbox. Izin dokter ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama ada dari Isa Karunia. Isa bertanya, mohon izin bertanya, pada pasien dalam keadaan apa saja yang tidak boleh diberikan obat anti diare? Begitu, silahkan dokter boleh dijawab. Hampir semua tidak boleh diberikan anti diare. Jadi anti diarenya antimotilitas usus. Jadi yang diberikan adalah lintas diare ya. 5 langkah tuntas penanganan menata laksanaan diare. Zinc wajib, oralit ya, antibiotik jika perlu, edukasi ya atau nasihat pada orang tua ya, jaga kebersihan dan yang tadi saya jabarkan ya, tetap memberikan ASI. Jadi anti diare ini sering sekali ya sama teman-teman dikasih supaya cespleng. Sometimes itu berhasil, tapi pada kasus-kasus lainnya akan menimbulkan masalah baru. Ya bisa terjadi paralitik dan lain sebagainya. Sebaiknya jadi tidak diberikan. Jadi semua dokter umum tidak memberikan anti diare pada anak-anak yang datang berobat dengan diare. Oke, berarti diingat ya, berarti tidak boleh diberikan obat anti diare. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, mengapa pada saat bayi diberi ASI atau susu formula selalu mengalami diare, dan bagaimana cara untuk mencegah diare tersebut yang disebabkan oleh ASI atau susu formula ya? Silakan dokter. Ini saya rasa perlu diluruskan. Karena saat bayi diberi ASI atau susu formula selalu mengalami diare, ini tidak selalu, ini tidak benar. Ya, itulah kenapa pada 5 langkah itu ASI tetap harus diberikan. Kecuali untuk susu formula, apabila diberikan pada anak tersebut ternyata diarenya bertambah berat atau sudah terjadi intoleransi laktosa, nah itu baru ada masalah. Tapi ini perlu diluruskan, tidak semua. Ini kan ya kenapa? Mengapa pada saat itu selalu ya, tidak selalu itu salah mengalami diare. Pada beberapa kasus tertentu saja itu pun bukan ASI ya, karena ASI tetap harus diberikan, tetapi dengan kasus susu formula diganti dengan susu bebas laktosa. Dan bagaimana cara mencegah diare tersebut? Mencegah diare tersebut seperti slide terakhir saya tadi ya, bagaimana langkah-langkah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sanitasi, hygiene ya juga itu penting. Itu yang harus dilakukan untuk mencegah diare. Karena kita tahu diare ini tergantung penyebab. Kembali lagi penyebab. Kalau penyebabnya infeksi, kita harus jaga sanitasi dan hygiene. Tapi kalau penyebabnya psikologis, ya benarin psikologisnya, stres, benerin stresnya misalnya. Kalau dia penyebabnya cacing, ya benerin sanitasi hygiene-nya ya. Kalau penyebabnya keganasan, terapi keganasannya, kankernya. Kalau penyebabnya dia misalnya karena imunodefisiensi, perbaiki imunodefisiensinya, misalnya HIV ya, AIDS, itu berikan obat antiretroviral sehingga menyebabkan imunnya mencegah replikasi
virus HIV-nya sehingga imunnya meningkat sehingga angka kejadian diarenya menurun. Jadi tergantung penyebabnya, cara mencegah selanjutnya ya. Mungkin itu jawabannya, Dr. Irin. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Tamara yang bertanya, Dok, misalnya pada bayi terjadi dehidrasi berat dikarenakan diare dan jauh dari sarana kesehatan, apa yang harus dilakukan? Itu, Dok. Nah, ini kebetulan memang saya cantumkan ada dua terapi yang umum secara ilmu kedokteran dan satu lagi terapi yang diberikan sesuai dengan vaskes sarana kesehatan yang terbatas atau sarana jauh dari sana ini ya, coba saya jabarkan ya. Saya ulangi lagi, tadi sudah saya jelaskan di sini. Di rencana terapi C. Ini lihat. Mungkin Tamara nanti dibaca lagi ya, seperti yang saya jabarkan tadi. Kalau misalnya punya akses, kalau nggak punya akses, intravena nanti lihat ke bawah. Tapi kalau punya bisa memberikan cairan intravena di tempat fasilitas kesehatan tersebut, ya jauh dari sarana kesehatan, tetapi di situ bisa infus dengan cara yang ini nih ya, saya lingkarin ini. Tapi kalau tidak, karena benar-benar jauh, ada nggak terapi terdekat dalam 30 menit? Kalau ada, rujuk. Sambil di tengah jalan diberikan oralin. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti harus pakai NGT atau OGT. Punya nggak NGT OGT? Kalau punya NGT OGT, kasih. 20 cc per kilo per jam selama 6 jam, lalu dinilai setiap 1 jam. Kalau nggak punya juga NGT dan OGT, bisa minum nggak anaknya? Kalau bisa minum, kasih 20 cc oralit, 20 cc per kilo per jam selama 6 jam. Nilai siap 1-2 jam. Nggak bisa juga minum, nggak bisa minum, nggak ada NGT, nggak ada terapi terdekat, nggak ada apa. Jawabannya tetap harus gimana pun caranya dibawa ke tempat yang punya NGT. Selang yang dari plastik yang bisa kita kantongin ibaratnya. Harus ada. Ya, kalau kita di mana ada dokter harus ada NGT karena ini benar-benar alat yang terlalu sangat mudah sekali dan bisa menolong nyawa orang. Dan infus pun sebetulnya juga mudah, tetapi paling tidak NGT lebih mudah karena satu selang saja udah bisa memasukkan cairan oralit yang dibikin sendiri. Kalau infus mungkin perlu kabel infusnya ya, perlu cairan botol infusnya gitu kan. Tapi kalau NGT dan OGT ini sangat mudah sekali. Gitu, Dokter Irin. Ya, terima kasih dokter. Ada satu pertanyaan lagi dok dari peserta yang bertanya, kalau misalnya BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi cair dalam waktu kurang dari 2 hari, mungkin maksudnya selama 2 hari itu 3 kali sehari, konsistensinya cair, termasuk diare atau tidak dok? Tolong diulang, Dokter Irin, terputus. Misal ada yang bertanya, kalau BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi cair dalam waktu kurang dari 2 hari, apakah itu termasuk diare? Itu termasuk diare, karena kita lihat dari definisi yang tadi kita dari pedoman pelayanan medis IDAI ya, walaupun sekali lagi bisa saja itu tiap center berbeda ya, tetapi secara umum bisa diterima seperti ini. Saya kasih. Nah ini ya, di mana diare akut adalah buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam dengan konsistensi cair dan berlangsung kurang dari 1 minggu. Kalau tadi berapa kali? 3 kali apa 2 kali? Dia bilang 3 kali ya? Tadi dibilang 3 kali, tapi bilangnya 2 hari. Nah jadi 2 hari ini berlangsung kurang dari 1 minggu masuk dalam definisi diare akut. Tapi lebih dari 3 kali, dia bilang cuma 3 kali. Ini bisa kita anggap diare, karena apa? Tidak seperti biasanya. Bisa saja nanti dia bertambah. Jadi kita bisa melakukan penata-laksanaan zinc sejak awal. Karena tadi ada salah satu buku yang menyatakan bahwa bila konsistensi lebih dari biasanya, itu pun sudah dimasukkan ke dalam definisi diare. Oke. Apalagi 3 kali pas mepet nih ya, walaupun nggak lebih bisa kita tata laksana sebagai diare. Sambil dianamnesis penyebabnya apa. Tentunya kalau ada penyebabnya makin yakin kita itu bahwa itu adalah diare. Ya. Selanjutnya dong ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, untuk mencegah dehidrasi apa yang harus dilakukan bagi penderita terutama agar tidak terkena diare kembali, mungkin diare selanjutnya. Lalu apabila misalnya nggak punya oralit nih dok, apakah ada saran? Terus apakah kandungan oralitnya, maksudnya apa ya dok? Apakah kandungan oralitnya masih bermanfaat apa tidak?
Coba saya jawab dulu yang pertama dari Rika ya. Jadi bagaimana cara mencegah dehidrasi dalam tubuh bagi penderita diare? Dan upaya apa saja harus dilakukan agar tidak terkena diare kembali? Untuk mencegah dehidrasi, yaitu dengan menjalankan rencana terapi A, B, dan C. Ya, untuk misalnya terjadi diare, belum terjadi dehidrasi, lakukan rencana terapi A. Dengan melakukan rencana terapi A, itu akan mencegah terjadinya diare, karena setiap BAB yang keluar akan diganti oleh kita. Karena itu termaktub di dalam rencana terapi A. Begitu dia ternyata dehidrasinya sedang, lakukan rencana terapi B. Dan sudah dijabarkan secara detail di situ ya, yang tadi saya di slide saya. Dan kalau dehidrasi berat yang C. Lalu pertanyaan kedua dari Rika, upaya apa saja yang harus dilakukan agar tidak kembali kena diare? Itu termaktub juga dalam slide saya yang terakhir ya, sebelum tadi slide terima kasih, bahwa kita harus melakukan ini langkah promotif ya dan preventif, yaitu berikan tetap ASI saja, jangan campur-campur kalau bisa ya, kebersihan perorangan dijaga, terutama cuci tangan, kebersihan lingkungan ya, BAB-nya di jamban, jangan dolbon ya, modal di kebon kalau bahasa awamnya ya, ada tuh seperti gitu ya. Imunisasi campak dilengkapi ya, memberi makanan yang penyapih yang benar ya, jangan asal-asalan dan bersih tentunya, penyediaan air minum yang bersih dan selalu memasak makanannya. Ini adalah langkah yang bisa untuk mencegah diare terulang kembali. Untuk pertanyaan dari Aprianti Jainahu ya, misalnya kekurangan oralit, apakah ada resiko tertentu dok? Kekurangan memberi oralit ini atau gimana nih? Oralitnya kehabisan, maksudnya gitu? Ya. Terus apakah kandungan oralitnya masih bermanfaat apa tidak dok? Ini Aprianti harus dijabarkan lagi nih pertanyaan. Terus apakah kandungan oral itu masih bermanfaat? Kandungan oral itu tetap bermanfaat. Ya kan? Oralit itu sudah disahkan oleh WHO kandungannya, dan di Indonesia sudah disebarluaskan di seluruh Indonesia. Tentunya tetap bermanfaat. Tetapi kekurangan oralit apa? Dari oralit saat ini oralit adalah pilihan terapi utama untuk dehidrasi tanpa dehidrasi dan dehidrasi ringan sedang ya. Bahkan dehidrasi berat pun bisa diberikan oralit apabila terdapat akses intravena. Ya. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, karena waktu sudah mau habis, dibatasi 5 menit lagi. Untuk 2 pertanyaan terakhir, dokter. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh DM inbox Dr. Farabi. Mungkin Dr. Farabi bersedia menjawab jika ada pertanyaan selanjutnya yang masih ingin bertanya. Sekarang untuk 2 pertanyaan terakhir dari Isa Karunia yang bertanya, klinik-klinik sering sekali memberikan obat stop anti diare, misalnya contohnya Loperamid, atau membeli obat bebas di warung, contohnya mungkin Diapat. Obat anti diare tersebut diindikasikan pada kondisi apa saja? Mungkin ini maksudnya untuk dewasa kali ya dok ya, kan karena dewasa berbeda dengan anak. Ya. Dijelaskan dokter. Baik, terima kasih. Ini perlu dijabarkan bahwa yang saya jabarkan, yang saya bawakan adalah diare pada anak, karena saya dokter spesialis anak. Jadi diare pada anak. Untuk yang dewasa, obat dewasa ya saya tidak ahli, saya tidak bisa mengomentari terapi untuk orang dewasa. Takutnya ada update ya, nanti bisa ditanyakan pas di sesi diare pada dewasa oleh dokter penyakit dalam biasanya. Yang jelas untuk anak tidak ada indikasi untuk diberikan Loperamid. Ini yang tadi saya maksud, memang betul ini yang saya maksud sebetulnya, salah satunya adalah pemberian Loperamid pada anak, sering dikasih gitu ya. Dan obat-obatan lainnya yang tidak direkomendasikan. Teman-teman, dokter umum kembali lagi, kita ikuti aja sesuai rekomendasi, supaya aman ya, aman bagi kita, aman bagi pasien. Bagi kita supaya tidak ada tuntutan, ya, bagi pasien juga sesuai dengan aturan. Dan 5 lintas diare, rencana terapi A dan B dan C itu sudah diteliti dan hasilnya sangat baik. Jadi yakin saja ya, jangan buru-buru pengen sembuhin, cespleng gitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Harus tenang, nomor 1 adalah edukasi pasien. Habis diberikan obat, diedukasi bahwa ini bukan memberikan pemberhentian diare. Ya. Baik dokter, terima kasih. Yang terakhir, apabila penderita diare tidak sadarkan diri, bagaimana cara penanganannya? Tentunya kalau yang ditanya sama Tamara ini adalah diare yang tidak sadarkan diri karena diarenya ya, karena dehidrasi ya.
Itu cara menyadarkannya ya dengan memberikan rehidrasi sesuai dengan aturan. Dia kan tidak sadarkan diri karena dia shock, ya, hipovolemik, karena dia dehidrasi berat. Ya tentunya diberikan cairan penggantinya dengan baik dan benar. Dan biasanya dehidrasi berat yang tidak sadarkan diri juga sudah terjadi asidosis metabolik. Ini asidosis metaboliknya juga harus dikoreksi, ya, dengan cara memberikan natrium bikarbonat dan apabila oksigenisasi pasiennya baik, ya, jangan sampai dia tidak baik, ya, oksigenisasi pasiennya harus baik, ya, cairannya juga harus cukup, ya, lalu baru dikoreksi. Jadi itu dengan cara memberikan cairannya kembalikan kepada normal, asidosisnya diperbaiki, oksigenisasinya baik, insya Allah dia akan sadar kembali apabila penyebab tidak sadarnya karena diare dehidrasi. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya dokter. Alhamdulillah kita sampai pada akhir acara. Note taking dari materi kali ini adalah bahwa diare yang awalnya kesannya merupakan hal yang umum dan biasa terjadi, namun dampak dari diare dapat menyebabkan hal yang fatal. Penting bagi dokter sebagai garda terdepan untuk mengetahui tanda dehidrasi dan tata laksana selanjutnya untuk pasien diare. Anamnesis penting untuk diagnosis dan untuk tata laksana selanjutnya. Alhamdulillah, materi kali ini sepertinya sangat menarik ya dokter, sehingga banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan yang sudah hadir. Untuk teman-teman sejawat, teman-teman semua yang baru teringat ada pertanyaan, bisa DM inbox Dr. Farabi di @dr.farabi, dr.farabi. Beliau biasanya menjawab inbox DM untuk membantu teman-teman yang mungkin suatu saat ditempatkan di daerah terpencil, bingung bertanya kemana, boleh tanya beliau. Terima kasih Dr. Farabi atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat, dan terima kasih atas kehadirannya di seminar kali ini. Terima kasih untuk panitia Yapindo telah memfasilitasi seminar kita di hari ini. Semoga sukses untuk Yapindo dan teman-teman semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tadi infonya dari MC ada door prize ya. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan ke MC, saya Dr. Ririn dan Dr. Farabi. Dr. Farabi spesialis anak magister kesehatan. Izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan itu datang dari kami karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih MC. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua di sini jangan langsung keluar ya, karena kita masih ada beberapa sesi lagi nih. Nanti ada sesi dari rekan saya yang akan menyampaikan informasi untuk teman-teman semua, dan selanjutnya ada sesi terakhir yaitu sesi Kahoot yang nantinya teman-teman berkesempatan mendapatkan door prize seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya ada rekan saya Mbak Vina yang akan menyampaikan informasi. Silakan Mbak Vina. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak? Kurang terdengar jelas Mbak Vina. Mungkin Suara saya terdengar jelas. Oke, bisa diulang Mbak Vina? Permisi, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Sudah terdengar. Suara saya terdengar dengan jelas. Sudah Mbak Vina, sudah terdengar. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua yang hadir pada kegiatan Temu Pakar di hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur seperti ini untuk mengikuti event dari Yapindo yaitu Temu Pakar. Gimana nih kira-kira teman-teman semua untuk kegiatan Temu Pakarnya ini? Seru ya? Seru. Ya. Dan pastinya sangat Lumayan seru.
Seru. Oke, dan pastinya Lumayan. sangat bermanfaat sekali karena Seru. Oke, pastinya seru dan sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena dari tadi yang saya lihat dan saya ikuti kegiatannya, itu banyak sekali respon-respon positif dari teman-teman semua yang menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Dr. Farabi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik semua, selain dari kegiatan temu pakar yang bisa adik-adik ikuti, kalau untuk kegiatannya itu kan, untuk kegiatan temu pakar seperti ini kan bisa kalian ikutinya itu hanya 1 minggu sekali. Tapi dari aplikasi Yapindo kami memberikan sarana pembelajaran yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar setiap hari secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, untuk platform pembelajaran yang ingin kakak perkenalkan kepada adik-adik semuanya ini yaitu bernama M3. Mungkin adik-adik semua ada yang sudah pernah mendengar M3 itu apa? Kartu. Oke, mungkin kalau sekilas adik-adik semua mendengar saya pada saat menyebutkan M3, terlintas di pikiran kalian ini kartu perdana ya. Tapi adik-adik semua, yang ingin kakak perkenalkan kepada kalian ini bukan kartu perdana, melainkan Micron Medical Multimedia. Nah, Micron Medical Multimedia itu apa? Itu adalah salah satu platform pembelajaran dari PT Yapindo atau fasilitas aplikasi yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi kalian nggak perlu menunggu kegiatan temu pakar seperti ini. Tapi adik-adik semua bisa belajar secara mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi M3 kami. Mungkin langsung saja, di sini saya langsung akan share screen kan untuk program pembelajaran M3 di jurusan kedokteran ini, sesuai dengan jurusan adik-adik semua. Jadi mungkin untuk adik-adik semua bisa tolong disimak terlebih dahulu ya. Mungkin saya mau minta bantuannya untuk Mbak Naya, tolong di-share screen kan untuk program pembelajaran M3 di jurusan kedokteran. Oke, sebelumnya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah. Oke, bisa dilihat ya adik-adik ya. Ini adalah launcher aplikasi M3 di jurusan kedokteran umum. Seperti yang kalian lihat, di sini kita sudah ada 3 fitur, yaitu yang pertama ada ilmu dasar, ada blok sistem, dan juga ada modul. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, tapi mungkin saya sebelum masuk ke materinya, saya mau tanya dulu sama adik-adik semua. Untuk adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini, kalau misalkan saya kasih waktu 2 jam, untuk kalian baca buku full yang isinya teks dan juga gambar, kira-kira bosen atau enggak adik-adik? Bosan sekali, Kak. Bosen. Ya, oke. Bosen. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya, saya kasih waktu kalian 2 jam. Tapi untuk misalkan yang perempuan nonton film, maraton drama, scroll TikTok, itu kira-kira 2 jam itu bosen atau enggak? Enggak. Oke, mungkin ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa kalau misalkan kalian nonton film dan juga belajar baca buku, itu padahal waktunya sama 2 jam juga, tapi efeknya berbeda adik-adik. Mungkin ada yang tahu alasannya apa? Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga nih. Karena gini, buku ini sifatnya monoton adik-adik, hanya ada teks dan juga ada gambar. Sehingga kalau misalkan kalian lihat hanya dalam waktu yang lama, dalam kalian belajar membaca buku dengan fokus dalam waktu yang lama, itu cepat membuat bosan. Karena sifatnya monoton. Berbeda kalau misalkan kalian menonton film, maraton drama, atau kalian nanti misalkan scroll TikTok. Jangankan 2 jam, berjam-jam aja kurang adik-adik. Karena apa? Karena di dalam gadget yang kalian gunakan itu sudah ada yang namanya audiovisual. Audiovisual itu apa? Itu artinya ada suara yang bisa kalian dengar dan ada visualisasi yang bisa kalian lihat. Nah, ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa 400 kali otak manusia itu, daya serapnya itu lebih cepat meningkat ketika menggunakan audiovisual. Contohnya seperti ini adik-adik. Kalau misalkan nanti malam yang perempuan itu nonton film drakor, terus 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya tanya alur ceritanya, kira-kira masih ingat atau enggak? Kira-kira masih ingat atau enggak? Ingat. Ingat ya. Nah, dari situ sudah bisa terbukti bahwa hasil penelitian tersebut sudah sangatlah tepat. Maka dari itu di sini aplikasi M3 memberikan salah satu fitur keunggulannya yaitu dengan adanya audiovisual. Sehingga membantu serta mempermudah adik-adik semua untuk belajar atau memahami materi-materi kedokteran yang
pastinya adik-adik semua tahu ini adalah cukup sulit, bahkan tidak cukup sulit, tapi memang sangat sulit gitu untuk dipahami dan juga untuk dihafalkan. Tapi di sini kita sudah mempermudahnya dengan adanya audiovisual. Mungkin di sini kita langsung masuk saja untuk Mbak Naya, kita masuk ke ilmu dasar terlebih dahulu. Nah, ilmu dasar ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari di semester-semester awal adik-adik. Nah, ini adalah materi yang kami sediakan, sudah banyak sekali, tapi mohon maaf di sini saya tidak bisa menampilkan keseluruhannya. Mungkin saya akan tampilkan untuk materi anatomi terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, materi anatomi ini adalah materi yang paling dasar sekali. Mungkin adik-adik semua yang datang hari ini, ada yang tahu anatomi ini mempelajari tentang apa? Mungkin ada yang tahu anatomi ini belajar tentang apa? Dengan tubuh manusia, Kak. Tubuh organ. Oke, struktur tubuh manusia. Anatomi ini adalah materi yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kira-kira kalau misalkan adik-adik semua disuruh menghafal atau belajar untuk struktur tubuh manusia dari ujung kepala hingga ujung kaki, itu kira-kira gampang, susah atau susah adik-adik? Susah, Kak. Susah. Susah ya. Karena apa? Karena biasanya mahasiswa masuk kesehatan salah satunya yaitu di prodi kedokteran. Ini mengalami kesulitan ketika belajar anatomi karena apa? Karena biasanya yang disediakan itu dalam bentuk bahasa Latin adik-adik. Tapi di dalam aplikasi Entry ini sudah sangat mempermudah kalian karena sudah dilengkapi dengan adanya audiovisual. Mungkin langsung saja Kanaya bisa kita klik berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada capaian pembelajaran yang artinya adik-adik semua akan tahu apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian belajar tentang anatomi ini. Dan kita klik berikutnya akan ada deskripsi umum, artinya materi yang kita sediakan tidak akan melenceng kemana-mana adik-adik. Dan yang terakhir ada yang namanya daftar konten. Nah, daftar konten ini fungsinya untuk nanti adik-adik semua mencari materi yang ingin kalian pelajari. Dan di sini karena banyak sekali materi yang kita sediakan, mohon maaf karena waktu kita yang terbatas juga, kakak tidak bisa menampilkan materi keseluruhannya. Mungkin langsung saja Kanaya kita tampilkan materi ke-6 yaitu anatomi sistem kardiovaskular. Oke, kalau ngomong-ngomong kardiovaskular, kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah adik-adik. Kalau misalkan kalian semua mau belajar tentang jantung dan juga pembuluh darah, bisa buka materi di sistem kardiovaskular. Karena pastinya anak-anak kedokteran ini harus tahu struktur tubuh manusia yang salah satunya ini adalah mengenai organ tubuh yang ada di dalam. Salah satunya yaitu jantung. Ini adalah materinya yang kita berikan. Mungkin kalau misalkan adik-adik semua sekilas lihat, tampilannya sama seperti buku. Hanya ada teks dan juga ada gambar. Tapi yang membedakan apa? Karena ya bisa kita klik untuk huruf I yang diberikan lingkaran. Di sana kita bisa lihat akan ada pop-up atau materi yang tersembunyi atau halaman di atas halaman. Jadi kalau misalkan adik-adik semua di setiap halamannya ada tanda seperti tadi, itu artinya akan ada materi yang tersembunyi di dalam aplikasi Entry. Jadi kalian bisa buka untuk mencari materi yang lebih dalam lagi. Nah, selain menu pop-up, kita juga ada yang namanya audiovisual, seperti yang kakak sebutkan sebelumnya. Nah, audiovisualnya di mana? Nanti kalian akan lihat, akan ada tanda play. Nah, untuk audiovisualnya ini kami berikan dalam 3 jenis. Yang pertama dalam jenis kadaver atau mayat yang sudah diawetkan. Yang kedua ada animasi bergerak. Dan yang terakhir ada pasien secara asli. Kenapa kita menggunakan kadaver gitu? Kan nantinya adik-adik semua sebagai anak-anak kedokteran akan melakukan yang namanya praktikum. Dan pada saat kalian melakukan praktikum akan menggunakan yang namanya mayat. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi Entry ini, untuk kadaver yang kita gunakan ini warnanya masih fresh adik-adik. Sehingga kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Dibandingkan nantinya ketika kalian praktikum langsung di laboratorium, mayatnya itu sudah sedikit menggelap karena memang sudah cukup lama. Mungkin di sini saya akan memaparkan untuk audiovisual dalam bentuk animasi bergerak terlebih dahulu di anatomi jantung. Bisa diputar, Kak Naya? Nah, ini adalah tampilan atau audiovisual mengenai bagaimana cara jantung berdetak, dan nanti adik-adik semua bisa lihat bahwa di dalam jantung tersebut sudah banyak sekali katup-katup yang tersedia. Oke, adik-adik. Anjing.
Nah, teks di bawahnya ini juga sangat mempermudah kalian untuk memahami apa sih yang ditampilkan di dalam video tersebut gitu. Dan ini bisa jadi alternatif untuk kalian ketika sudah merasa bosan hanya membaca atau melihat tulisan saja. Oke, selain dari visualisasi anatomi jantung ini, adik-adik semua kira-kira mau lihat nggak contoh audiovisual dengan menggunakan kadaver atau mayat yang sudah diawetkan? Kira-kira mau lihat nggak adik-adik semua? Mau, Kak. Mau, Kak. Mau, Kak. Kalau misalkan mau, kita buka ke materi berikutnya, yaitu di pembungkus jantung. Lebih tepat untuk perikardium. Perikardium ini bisa kita buka, Kak Naya. Di sana akan ada visualisasi kadaver yang toraksnya sudah diangkat sehingga bisa terlihat organ vital di dalam tubuhnya. Di sana kalian bisa lihat ada paru-paru yang berwarna hitam dan di tengah-tengahnya itu ada yang warna kuning. Itu ada lemak yang menutupi jantung atau kantung perikardium dan juga yang tadi diberikan tanda panah itu adalah diafragma. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai gambaran apabila nantinya adik-adik semua melakukan praktikum di laboratorium sehingga tidak mengalami kesalahan lagi adik-adik. Jadi kalian tahu nih letak-letak organ tubuh kalian masing-masing itu di mana. Karena biasanya banyak sekali anak-anak sekarang itu kalau misalkan sakit hati itu pegangnya di dada. Tapi padahal kalau misalkan kita lihat dengan menggunakan kadaver ini, yang ada di dada ini adalah jantung adik-adik. Jadi bukan hati. Nah, dengan adanya audiovisual ini pastinya sangat membantu proses pembelajaran serta menghafal materi kedokteran untuk adik-adik semua. Oke, mungkin segitu saja untuk audiovisual yang bisa ditampilkan kepada adik-adik semua. Nanti untuk audiovisual lainnya bisa kalian putar sendiri di rumah masing-masing. Oke, sudah selesai untuk materi anatomi atau untuk materi ilmu dasarnya. Kita mungkin langsung masuk ke blok sistem. Nah, untuk aplikasi entry ini bisa kalian gunakan sampai nantinya kalian mengambil jurusan profesi. Nah, di mana yang kuliahnya itu sekitar 8,5 sampai 9 tahun ke depan. Nah, jadi materi-materinya itu tidak hanya untuk sampai sarjana saja, tapi kalau misalkan kalian mau ngambil profesi, itu materinya juga sudah tersedia di sana. Nah, salah satunya yaitu kita akan menampilkan ada salah satu materi profesi, dokter profesi spesialis obgyn atau dokter spesialis yang membantu ibu melahirkan. Nah, untuk materinya kita buka di materi sistem reproduksi. Ini adalah salah satu materi yang cukup menarik bagi anak-anak kesehatan. Oke, kalau misalkan adik-adik lihat nanti, tampilannya sama seperti materi sebelumnya, ada capaian pembelajaran dan ada yang namanya deskripsi umum, serta ada yang namanya daftar konten. Kira-kira, kalau misalkan kita ngomongin masalah reproduksi manusia ini ada dua laki-laki, ada dari laki-laki dan ada dari perempuan. Kira-kira adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini mau lihat sistem reproduksi dari laki-laki atau dari perempuan? Kira-kira mau lihat dari yang laki-laki atau dari yang perempuan? Laki-laki. Ngalur aja, Kak, ngalur. Laki-laki jadi. Oke, ya adik-adik ya. Karena di sini kakak perempuan, kakak akan membuka materi mengenai sistem reproduksi untuk perempuan. Nah, kenapa kita buka perempuan? Bukan karena saya perempuan juga ya adik-adik ya, tapi seperti yang kita tahu, perempuan itu sistemnya atau prosesnya itu sangat banyak. Mulai dari proses menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan laki-laki itu bosen, itu aja. Nah, salah satu dari sistem reproduksi manusia dari perempuan itu ada yang namanya persalinan. Kita mungkin langsung buka aja, Mbak Naya, kita buka di materi fisiologi persalinan. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk audiovisual menggunakan pasien secara asli. Kira-kira adik-adik semua mau lihat yang ekstrim atau yang biasa aja? Boleh dua-duanya, Kak. Oh, boleh dua-duanya. Oke, Yang mungkin ekstrim, Kak. Oke, mungkin pertama kalau mau Mau es yang krim, Kak. mau es krim, bukan mau es krim ya, tapi yang ekstrim gitu. Nah, kita langsung buka aja Mbak Naya untuk persalinan secara sesar, di mana nanti teman-teman semua bisa melihat bagaimana dokter spesialis obgyn ini membantu ibu melahirkan secara sesar. Nah, kalian lihat
apa? Ini adalah proses insisi atau penyayatan perut sang ibu yang biasanya ini terdiri dari 7 lapis dan 3 lapisan utama, yaitu ada lapisan kulit, lapisan otot, dan juga lapisan lemak. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai terlihat kantung rahim sang ibu yang biasanya berwarna merah keungu-unguan adik-adik semua. Jadi mungkin kalau misalkan adik-adik semua di sini ada yang mau lanjut ngambil profesi, dan salah satunya ini adalah profesi obgyn, di mana dokter spesialis obgyn ini banyak sekali diminati oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran muda seperti adik-adik semua ini. Nah, mungkin kita bisa percepat saja Mbak Naya, karena memang waktu kita yang terbatas. Nah, nanti di sini adik-adik bisa lihat bagaimana bentuk kantung rahim ibu yang berwarna merah keungu-unguan. Dan kita bisa percepat lagi nanti di mana banyak sekali alat-alat yang pastinya digunakan untuk membantu ibu melahirkan secara sesar. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ada alat seperti spatula, tapi spatulanya ini bukan seperti kalian gunakan untuk memasak di rumah, tapi untuk menahan perut bawah sang ibu. Serta selain itu ada proses intraction atau penyedotan cairan. Kira-kira ada yang tahu cairan apa yang disedot adik-adik? Cairan ketuban, Kak. Oke, benar, pinter ya. Nah, ini adalah yang darah dan juga air ketuban. Karena pada saat proses melahirkan, kalau bisa itu darah dan juga air ketubannya itu jangan sampai memperhambat proses persalinan. Karena itu akan berakibat fatal sekali untuk ibu melahirkannya. Nah, kita percepat saja Mbak Naya. Proses ini akan terus berlangsung sampai nanti bayi keluar. Dan juga ada pemotongan tali pusat, dan pemotongan tali pusat juga tidak boleh secara sembarangan, ada SOP-nya sepanjang 3-5 cm. Dan yang terakhir ada pengambilan plasenta. Nah, pengambilan plasenta ini adalah yang pastinya sangat dihati-hati oleh para dokter, karena plasenta itu tidak boleh sampai tertinggal sedikit pun di dalam perut sang ibu yang melahirkan. Karena apa? Karena kalau misalkan ada sedikit saja plasenta yang tertinggal, itu akan berakibat fatal sekali dan juga mengalami yang namanya infeksi hingga kematian sang ibu. Jadi adik-adik semua sudah punya gambaran ya, apa saja yang nantinya akan kalian praktikkan, apa saja yang akan kalian nantinya jalankan sebagai anak-anak kedokteran. Semoga nantinya kalian bisa lulus tepat waktu serta bisa kuat sampai tamat nantinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, mungkin selain itu, selain dari blok sistem, nah di dalam aplikasi M3 ini kami sudah memberikan sebanyak 13 blok sistem yang dimana biasanya kalian dapatkannya itu per satu blok. Tapi di sini kalian bisa langsung mendapatkannya keseluruhan adik-adik. Langsung dalam 13 blok sistemnya menjadi satu. Kalau misalkan kalian bisa tumpuk menjadi buku, itu sudah setinggi mungkin dada kalian masing-masing, karena seperti yang kalian tahu, untuk buku-buku anak kedokteran ini sudah sangatlah tebal. Selain tebal juga harganya cukup pricey ya. Mungkin ada yang tahu untuk buku-buku kedokteran itu di harga berapa, teman-teman? 300 lebih, 200 lebih. 1 jutaan, Kak. Oke, udah tahu ya. Nah, yang berikutnya, selain dari ilmu dasar dan juga blok sistem, aplikasi M3 ini juga memberikan yang namanya modul, di mana nanti adik-adik semua bisa mencari laksus. Pada saat nantinya kalian koas, kalian menyusun skripsi nantinya, kalian selesai melakukan praktikum dan butuh yang namanya referensi-referensi jurnal, referensi-referensi laporan. Kalau misalkan biasanya kalian dapatkan itu satu referensi anak kedokteran itu seharga 1,2 juta sampai 2 juta rupiah, satu referensi saja. Kalian bisa bayangkan sampai nantinya kalian lulus, kalian butuh berapa referensi. Tapi di dalam aplikasi M3 ini sudah kami berikan sebanyak 50 sampai 60 referensi yang bisa kalian gunakan dari awal sampai nantinya kalian lulus menjadi profesi dokter adik-adik. Jadi sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira adik-adik semua mau nggak kalau misalkan aplikasi M3 ini bisa kalian gunakan secara mandiri di rumah masing-masing dan terinstall langsung di gadget kalian masing-masing? Mau. Oke. Kalau mau. Kalau gratis mau gak? Mau, Kak. Oh, gratis mau. Oke, gimana cara dapetinnya? Adik-adik semua bisa langsung kunjungi website kami, yaitu di www.neoyapindo.com. Mungkin boleh langsung kita buka Mbak Naya untuk websitenya.
dan bisa tolong dikopikan juga ke dalam kolom chat sehingga teman-teman semua bisa langsung mengunjungi website kami juga. Sebentar ya adik-adik ya. Baik, sebentar ya semuanya. Nah, kira-kira adik-adik semua pasti mau banget nih dapat aplikasi M3 ini gitu. Karena kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa menunggu kegiatan-kegiatan temu pakar seperti ini gitu. Nah, tunggu sebentar adik-adik. Mbak Naya sedang mencoba untuk share screen kepada kalian. Oke, bisa tolong dikopikan Mbak Naya untuk linknya? Oke, sudah disertakan di kolom chat ya adik-adik ya. Nanti bisa langsung kunjungi saja. Nah, sambil kalian kunjungi website, kita lihat di sini ada kata mereka Mbak Naya. Kita scroll ke bawah, kalau kata mereka ini apa? Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah menggunakan aplikasi M3 serta memberikan testimoninya. Di sini kalian bisa lihat sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa. Bahkan selain mahasiswa, aplikasi M3 ini sudah banyak sekali digunakan oleh para dosen. Salah satunya yaitu ada Dr. Ena Sulistiowati, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Kesehatan Universitas Islam Malang, menggunakan aplikasi M3 ini sebagai referensi pembelajaran kepada mahasiswanya. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi dengan aplikasi M3 kami, karena sudah pasti sangat membantu proses pembelajaran dari awal sampai nantinya kalian tamat. Nah, mungkin kalian bingung nih, kenapa sih di sini saya merekomendasikan aplikasi M3? Kita buka di Kenapa M3, adik-adik. Oke, yang pertama, aplikasi M3 ini sudah kami kembangkan sejak tahun 2005 hingga saat ini dan pastinya akan terus berlanjut sampai nanti. Dan yang berikutnya, aplikasi M3 ini tidak kami perjualbelikan secara bebas. Artinya apa? Adik-adik semua ini nggak akan menemukan aplikasi M3 ini di platform perbelanjaan lain. Seperti toko oranye, toko hijau, atau toko biru, itu tidak akan kalian temukan. Tapi aplikasi M3 ini didistribusikan secara eksklusif melalui kegiatan sosialisasi seperti ini saja. Dan juga kita memberikan sistem keanggotaan dan juga member only. Tapi tenang aja, member only-nya di sini bukan seperti toko sebelah. Bukan seperti toko sebelah yang ada pembayaran per bulan, per semester, per tahun, itu tidak ada sama sekali. Tapi di aplikasi M3 ini ada yang namanya biaya registrasi di awal. Nah, yang berikutnya, di sini ada premium live teaching. Premium live teaching ini adalah salah satu kegiatan yang kami berikan kepada para member aplikasi M3 dan juga teman-teman keseluruhannya. Nah, kegiatan premium live teaching ini seperti temu pakar, temu dosen, profesor, dokter, dan dokter yang pastinya sudah ahli di bidangnya masing-masing, di mana di sana nanti adik-adik semua bisa sharing session dan juga sering menanyakan materi yang mungkin belum kalian pahami gitu. Seperti kegiatan pada siang hari ini yang kalian ikuti. Dan berikutnya kita sudah sahih dan juga mudah dipahami karena pastinya materi yang kita sediakan ini sesuai dengan kurikulum serta ada yang namanya infografis dan juga audiovisual. Dan berikutnya kita ada yang namanya free update gratis materi adik-adik sampai nantinya kalian lulus. Kalian bayangin kalian kuliah berapa tahun? Kalau misalkan kalian pakai buku, ada penambahan materi, kalian harus beli buku lagi. Tapi di dalam aplikasi M3 bisa kalian langsung update secara gratis sampai benar-benar lulus. Dan terakhirnya, kita sudah hemat data karena bisa kalian jalankan secara offline akses. Jadi mau dimanapun dan kapanpun sifatnya fleksibel. Karena biasanya anak-anak kedokteran itu mau dimanapun dan kapanpun itu pasti selalu menyempatkan belajar. Jadi aplikasi M3 sudah sangat friendly untuk anak-anak kesehatan ya, yang hobinya memang belajar dimanapun dan kapanpun karena bisa dijalankan tanpa ada paket data. Oke, mungkin sampai di sini semua yang bisa tebak Mbak, untuk biaya registrasi kan saya sebut untuk aplikasi M3 ini tidak ada iuran per bulan, per semester, per tahun, tapi ada yang namanya biaya registrasi. Mungkin adik-adik semua bisa tebak untuk biaya registrasinya itu berapa? 4 juta. Mungkin ada yang tahu kira-kira untuk biaya registrasinya berapa? 4.500.000. Oke, kita bisa berbayar. Oh, ada yang jawab 7 juta. Wah, kemahalan nih, kayaknya 7 juta. Kita buka Mbak Naya di kedokteran umum sesuai dengan jurusan adik-adik semua. Dan di sini kalian bisa lihat ada fitur keunggulan dan juga ada biaya registrasinya hanya 1 kali bayar sampai 4.500.000. Kira-kira menurut kalian 4.500.000 ini mahal atau worth it adik-adik?
Ayo, mahal atau worth it kira-kira? Mahal, Kak. Boleh lah kan kalau memang menurut mahal boleh bilang. Nah, kalau misalkan menurut kalian mahal, gini adik-adik. Di sini kakak mau ajak kalian untuk berpikir atau menghitung. Kalau misalkan kalian pakai referensi belajar lainnya, kalian harus bayar per bulan, per semester, per tahun, sampai nanti kalian lulus. Belum lagi kalian nanti beli yang namanya referensi atau jurnal yang biayanya yaitu 1,2 sampai 2 juta rupiah untuk satu referensi saja, dan berapa banyak biaya lagi yang harus kalian keluarkan. Tapi di sini kalian hanya mengeluarkan biaya 4.500.000 hanya satu kali bayar sampai lulus. Selain kalian dapat aplikasi entry, kalian dapat layanan seperti temu pakar yang sedang kalian ikuti tadi. Nah, tapi tenang aja, tapi kalau misalkan menurut kalian 4.500.000 ini mahal, di sini karena adik-adik semua sudah berkesempatan atau menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan temu pakar pada siang hari ini, saya mau kasih reward atau hadiah kepada kalian berupa kode diskon yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan potongan harga. Kira-kira kalau misalkan saya kasih potongan harga, kalian mau dapat harga berapa adik-adik? Kira-kira kalau misalkan saya kasih harga diskon, mau dapat diskon berapa kira-kira? 70% kah? 50%? Itu boleh disampaikan. 2 juta. 2 juta. Oke, jadi kalau dapat diskon 2 juta jadi 2.500.000 ya adik-adik ya. Oke, mungkin boleh disimak baik-baik. Di sini kakak akan izin share screen sehingga adik-adik semua bisa melihat dengan menggunakan kode referral. Dengan menggunakan kode referral temu pakar, kalian bisa mendapatkan potongan harga dari 4.500.000 hingga 2.499.000 saja dengan menggunakan kode referral temu pakar. Mungkin bisa di screenshot untuk adik-adik semua atau dicatat untuk kode referralnya. Sebelumnya share screen saya sudah terlihat adik-adik? Sudah. Oke, bisa di screenshot dulu ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau misalkan sudah, bagaimana cara mendapatkannya gitu? Di sini boleh Mbak Naya kita langsung kasih tahu caranya nih untuk dapetin potongan harga itu kira-kira gimana caranya. Di sini kita bisa langsung klik daftar sekarang. Nah, daftar sekarang Kak, kalau kita klik daftar sekarang atau isi formulir sekarang itu artinya kita harus bayar sekarang juga atau enggak? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Karena apa? Karena saya bawa kalian untuk daftar sekarang gunanya untuk mengunci kode referralnya terlebih dahulu. Karena seperti yang kalian lihat, untuk kode referralnya ini hanya untuk 50 mahasiswa tercepat saja. Jadi ini sistemnya siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan potongan harganya. Karena kalau misalkan sudah lewat dari 2 hari ini, kalian tetap bisa nih beli aplikasi M3 tapi dengan harga normal di angka 4.500.000. Jadi bisa dipikirkan baik-baik dan bisa dipertimbangkan. Nah, bisa lanjut Mbak Naya, di sini kita pilih perangkat saja. Di sini kita contohkan menggunakan Windows dan ada formulir yang harus kalian isi nih. Di sini boleh kita contohkan Mbak Naya untuk kode referralnya temu pakar. Nama lengkapnya isi saja nama lengkap kalian masing-masing, email dan juga WhatsApp itu diharapkannya aktif. Karena nantinya kalian akan mendapatkan kode akses dan juga link download aplikasi melalui email dan juga nomor WhatsApp. Untuk email boleh Vina. Untuk institut kampusnya tulis saja sesuai dengan institut atau kampus kalian masing-masing ya adik-adik ya. Jenjang pendidikannya kalian pilih yang S1. Terus untuk prodi jurusan kedokteran, untuk angkatan masuk pilih saja sesuai dengan angkatan masuk kalian. Dan kalian diminta untuk menyertakan akun media sosial. Kalau tidak berkenan silakan di strip saja adik-adik. Oke, kalau sudah jangan lupa kita klik lanjutkan. Dan nanti adik-adik semua bisa lihat harganya ini akan langsung otomatis terpotong dari 4.500.000 hingga 2.499.000.
Kita klik konfirmasi dan kalian bisa pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan. Di sini kita contohkan saja menggunakan BCA Mbak Naya. Dan ada nomor virtual akun serta ada cara bayarnya juga nih kalau misalkan kalian mungkin masih bingung cara bayarnya. Dan jangan lupa kalian klik kembali ke web merchant. Oke, kalau misalkan kalian sudah klik kembali ke web merchant, kalian akan mendapatkan yang namanya invoice seperti yang ada di layar adik-adik semua saat ini, bahwa kalau misalkan kalian sudah mendapatkan tampilan seperti itu, artinya nama kalian sudah berhasil tersimpan di dalam sistem kami dengan mendapatkan potongan harga. Langkah selanjutnya apa? Kalian tinggal langsung melakukan pembayaran ke nomor virtual akun yang sudah tertera. Nah, batas pembayarannya itu selama 12 jam. Jadi adik-adik semua ketika daftar sekarang bisa langsung nih bayarnya itu bisa nanti sore atau nanti malam, pokoknya batasnya 2 jam adik-adik. Dan kode diskon ini hanya berlaku sampai besok pukul 11 malam. Oke, kira-kira sampai di sini adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan kita buka sesi tanya jawab dimulai dari sekarang. Kak Rusi, Kak mau nanya Kak. Oh iya, silakan boleh. Kak, saya dari Fakultas Kedokteran tahun 2020. Saya pernah install M3 nih. Iya. Terus laptop saya kan waktu itu install ulang Kak. M3-nya jadi install ulang juga. Terus waktu mau buka launchernya itu dimintain kode akses yang kemarin udah pernah dikirim. Iya. Ini saya masih ada nyimpan emailnya sih, kode aksesnya. Masih bisa dipakai nggak Kak? Kode akses yang sama atau perlu kode akses yang baru? Oke, coba nanti saya langsung jawab ya untuk pertanyaannya. Berarti ini masalah mengenai kode akses dan sudah sudah sebelumnya menjadi member aplikasi M3. Coba untuk pertama-tama kamu install ulang untuk aplikasi M3 dan masukkan kode akses yang lama. Kalau memang kode aksesnya sudah tidak bisa digunakan, nanti bisa langsung saja hubungi ke nomor saya. Di sini saya izin share screen untuk bagikan kontak person. Nanti kalau misalkan ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan seperti yang kamu sebutkan tadi, bisa hubungi saja ke nomor saya, nanti bisa saya bantu untuk diarahkan kepada admin. Oke, jadi pertama-tama kamu coba dulu pakai kode akses yang sebelumnya ya. Oke, Kak. Bisa dipakai. Oke, untuk nomor WhatsApp-nya ini sudah saya share screen kan ya, sudah bisa dicatat atau di screenshot. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik? Di sini saya butuh satu pertanyaan lagi sebagai penutup mungkin. Nomornya belum nampak Kak sama saya. Oh, belum ya? Oke, Ya. Sebentar. Sebentar, saya izin share screen kembali. Kalau sekarang sudah terlihat? Oke Kak, udah Kak. Thank you Kak. Oke, bisa di screenshot atau dicatat ya adik-adik ya. Atau misalkan karena waktu kita juga sudah mau habis, adik-adik semua bisa bertanya kalau misalkan ada pertanyaan yang muncul nih tiba-tiba nanti, atau misalkan ketika kalian izin dengan orang tuanya minta tolong dijelaskan, bisa langsung saja hubungi ke nomor saya. Nanti saya siap untuk menjelaskan kepada orang tua kalian, dan handphone saya aktif 7x24 jam, jadi kalian mau menghubungi saya kapanpun, dimanapun, itu silakan saja. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan menurut adik-adik aplikasi M3 ini bisa berguna nantinya untuk masa perkuliahan kalian ke depannya, silakan kalian gunakan, tapi kalau misalkan menurut kalian tidak berguna, lebih baik tidak usah. Di sini kita tidak ada unsur pemaksaan sama sekali karena memang pure ingin membantu adik-adik semua untuk menjalankan masa perkuliahan lebih maksimal lagi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tadi sempat ada gangguan jaringan sebentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Berikutnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Vina. Untuk semua di sini jangan live dulu nih, karena kita masih ada sesi terakhir nih, yaitu sesi Kahoot. Jadi teman-teman nanti berkesempatan mendapatkan door prize
dari kami. Oke, nanti teman-teman bisa disiapkan dulu untuk aksesnya nih, bisa dari handphone ataupun laptop. Untuk linknya nanti akan saya taruh dan teman-teman bisa langsung join. Oke, kan untuk disiapkan handphonenya. Apa? Oke, itu untuk account-nya. Teman-teman bisa langsung join. Sudah terlihat ya share screen saya? Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Oke, baik. Silakan teman-teman untuk game pin-nya sudah di share screen dan untuk link join-nya juga sudah saya